Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Yupensius Langgeng. Nah, kesempatan ini kita akan membahas materi ekonomi, khususnya yang akan kita bahas tentang masalah ekonomi mikro. Permasalahan ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro itu sendiri merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana mekanisme kegiatan ekonomi bekerja. Pada permasalahan ekonomi makro ini sendiri, beberapa permasalahan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, permasalahan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri apa sih ya yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Ya, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan kapasitas produksi barang dan jasa meningkat. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi, ya. Ya, pertumbuhan ekonomi itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor teknologi. Semakin canggihnya teknologi yang dimiliki oleh suatu negara, tentu saja akan membuat pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut juga semakin membaik. Selain pengaruh teknologi, pengaruh sumber daya manusia juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang membaik. Selain faktor sumber daya manusia, ada masalah budaya, kemudian ilmu pengetahuan, selain itu modal yang dimiliki oleh suatu negara atau dimiliki investor yang ada di negara tersebut. Semakin banyaknya modal, membuat pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Ya. Yang kedua yang menjadi permasalahan dalam perekonomian makro adalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Nah, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi yang biasanya dalam sistem ekonomi pasar atau dalam sistem ekonomi bebas terjadi biasanya sering mengalami yang namanya pasang surut. Nah, kadang-kala mengalami melaju dengan pesat, tetapi ada kadang-kala melambat dan bahkan merosot. Contoh beberapa faktor ya, beberapa faktor yang menyebabkan biasanya perekonomian merosot. Seperti pandemi seperti ini, COVID-19, menyebabkan banyak sektor-sektor ekonomi, bahkan perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan tutup, menyebabkan kelumpuhan atau kemerosotan pada ekonomi global atau perekonomian suatu negara. Nah, yang kedua yang biasa menyebabkan adalah ketidakamanan atau konflik yang ada di negara tersebut. Nah, itu bisa menyebabkan ketidakstabilan kegiatan ekonomi yang ada di negara tersebut. Oke, yang selanjutnya yang permasalahan di sini adalah masalah pengangguran. Nah, pengangguran itu sendiri apa sih? Nah, pengangguran itu sendiri merupakan seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja yang ingin mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Sebenarnya beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran itu sendiri. Yang pertama, perusahaan mengganti tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Ya, tenaga kerja manusia diganti oleh mesin yang canggih. Ya, menyebabkan banyak tenaga kerja yang harus di PHK. Akhirnya mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, menjadi menganggur. Yang kedua biasanya yang menyebabkan adalah ketidaksesuaian antara ilmu pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan bidang yang dibutuhkan oleh industri atau perusahaan. Itu yang biasa menyebabkan pengangguran ya. Oke. Nah, yang permasalahan yang selanjutnya adalah masalah inflasi. Nah, inflasi itu sendiri apa sih? Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga yang terus-menerus ya, dalam waktu tertentu. Dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Inflasi itu sendiri biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama di sini adalah kenaikan harga barang yang diimpor. Contohnya kita Indonesia misalnya mengimpor barang dari luar negeri. Tentu saja menyebabkan harga barang diimpor yang ada di Indonesia yang dijual oleh misalnya importir yang ada di Indonesia tentu saja juga meningkat. Yang kedua adalah penawaran uang yang ada di masyarakat semakin bertambah atau bahkan banyak tanpa diimbangi dengan produksi suatu barang atau penawaran barang. Nah, peredaran uang yang ada di masyarakat biasa menyebabkan nilai uang tersebut menjadi menurun. Itu menyebabkan terjadinya yang namanya inflasi. Ya, yang selanjutnya menyebabkan inflasi
karena kekacauan politik dan ekonomi yang ada di negara tersebut, ya, menjadi menyebab ketidakstabilan ekonomi tadi, ya, akhirnya inflasi atau harga barang yang ada di suatu negara tersebut naik terus menerus. Oke ya. Nah, itu permasalahan tentang inflasi. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah masalah kemiskinan, ya. Nah, masalah kemiskinan ini sendiri tentu saja masalah yang sudah dihadapi dari zaman dahulu kala, dan bahkan sampai sekarang juga masalah kemiskinan belum bisa diatasi dengan sempurna begitu. Nah, kemiskinan ini sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kemiskinan absolut. Ya, kemiskinan absolut ini sendiri adalah kemiskinan yang orang yang dikategorikan dalam kondisi yang benar-benar miskin dan di bawah garis kemiskinan. Tetapi ada kemiskinan yang kedua adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini orang yang di atas garis kemiskinan, tetapi dia adalah orang yang paling bawah tingkat ekonominya di dalam satu kawasan atau di dalam kelompoknya. Contohnya misalnya di dalam satu komplek, dia adalah yang paling nilai ekonominya paling kecil atau paling rendah, tetapi dia masih di atas garis kemiskinan, ya, seperti itu. Oke, yang permasalahan yang terakhir adalah masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan itu sendiri adalah ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan transaksi impor suatu negara dalam waktu tertentu. Nah, biasanya dalam waktu 1 tahun, ya. Neraca perdagangan dikategorikan sebagai positif atau surplus ketika ekspor, ya, nilai ekspor kita melebihi nilai impor yang kita miliki. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan neraca pembayaran, ya. Ketika neraca pembayaran kita mengalami surplus, berarti ekspor kita melebihi impor, ya. Uang yang keluar sedikit dibandingkan uang yang masuk ke dalam negara kita, ya. Oke, itu saja yang menjadi permasalahan dalam perekonomian makro. Oke, ikuti terus pembelajaran di Lentera 22. Terima kasih.